Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa channel Uspat Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa yang luar biasa. Di samping saya telah hadir yaitu artis fenomena yang luar biasa yang mungkin pemirsa nggak asing lagi. Beliau adalah salah satu aktor kawakan ya, yang mungkin dikenal dengan dulu film Lupus ya. Lupus. Lupus pelupus. Bukan lupus, lupus. Nah ini meluruskan Lupus. Dan mungkin gak asing lagi dengan aktor beliau. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan secara gamblang bagaimana pengalaman sebuah di acting karakter beliau. Ya mungkin inilah Fahmi Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ustaz. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga Saya sehat? Sehat. Saya juga senang banget udah bisa hadir di majelis Darul Azhar Mustafa. Alhamdulillah. Senang banget bisa hadir di sini. Kegiatan sekarang apa ini aktivitasnya nih? Kan selain sibuk di dunia acting, kemudian saya lihat sering ada di sesuatu mungkin film. Sekarang yang dikerjakan di film apa nih? Ya sampai sekarang alhamdulillah saya masih aktif di sinetron. Alhamdulillah. Ada sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Sekarang nih? Iya. Dan itu udah berjalan hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun. Subhanallah. Sudah 5 tahun. Tapi saya pernah ada jeda 1 tahunan nggak ikut, dan akhirnya kembali lagi, dipercaya lagi untuk main lagi. Subhanallah. Dari dulu setahun. Jedahnya kenapa? Hampir 1 tahun kurang lebih. Iya. Ya pantesan waktu kita lihat ya di sinetron TOP karena hari itu jeda ya. Iya, karena saat itu kondisi saya lagi drop sampai sakit, sampai kena stroke. Allah. Di bagian muka sampai bicara pun saya sulit gitu kan, masih pelok lah gitu. Ya alhamdulillah itu saya rasakan sekitar 6 bulan berobat. Lama 6 bulan, untuk berobat. Alhamdulillah sudah bisa normal lagi. Allah. Dan saya istirahat 6 bulan. Dan alhamdulillah lagi pas setahun itu saya udah dinyatakan sehat, bisa aktif bisa lagi. beraktivitas dalam dunia sinetron. Alhamdulillah pemirsa luar biasa. Dalam waktu jeda hampir kurang lebih 6 bulan beliau terkena musibah, yaitu sakit apa ya Bang? Ya stroke. Tapi Stroke ringan. di muka aja masih ringan. Allah. Kategorinya masih ringan. Kategori jedah dalam kurun waktu 6 bulan. Tentunya ini adalah ujian musibah. Iya. Dan Allah mengatakan inna izomil jazai ma izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah yang ketika itu menimpa diri kita. Salah satunya tadi Bang Fahmi Bo terkena stroke ringan. Bukan stroke ya? Stroke. Itu truk. Kalau stroke yang itu namanya Stroke. misal luar biasa, tetapi dengan keistiqoman beliau doa terus sama Allah, akhirnya Allah memberikan kesembuhan yang luar biasa. Amin. Dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Nah, Anda mau tanya-tanya nih, dulu kan Antum membintangi film Lupus ya, bisa diceritakan sedikit? Sebenarnya sebelum Lupus saya juga udah bermain itu di tahun 89. Allah. Jadi awal saya terjun ke dunia film itu awalnya terjun ke dunia film belum sinetron. Itu tahun 89. Tahun 89. Itu bersama Gusti Randa, Ya, ingat. Meriam Belina, Ray Rawan, almarhum, terus sama Hari Muktil juga almarhum. Allah. Sama saya. Jadi itu tahun 89. 90-nya saya main di RCTI. Di RCTI dengan judul Opera 3 Zaman. Pertama kali decoder dihilangkan sama RCTI. Iya. Jadi udah jadi TV nasional. TV nasional. Itu kita bikin sitkom komedi. Sitkom komedi. Ya. Jadi judulnya Opera 3 Zaman. Pemainnya saya, Gusti Randa dan Ria Irawan. Karena saat itu kita berteman, akhirnya RCTI bilang
lu aja di bertiga yang main. Cakep, dipercayakan. Hmm. Akhirnya jadi panjang ya? Panjang. Nah itu cuman 2 tahun. 2 tahun. Jadi 92 udah selesai main FTV biasa, sinetron biasa. Di 96 baru main di Lupus. 96 kemudian 96. main di Lupus. film Lupus. Sampai 2003 lahirnya 7 tahun. Mm-mm. Saat itu emang tayangan kan nggak ada stripping, nggak tayang tiap hari. Kita weekly, jadi sebulan cuma 4 kali tayangan. 4 kali tayang. Ya. Ya banyak sih dari jeda Lupus itu kita Iya. main kesana kesini. Dulu kan boleh main kesana sini, main di TV ini boleh. Boleh. Kalau sekarang kan nggak. Gitu. Kenapa sih? Nggak tahu, mungkin ada Oh, peraturan gitu. yang mungkin. peraturan di stasiun TV yang apa sih yang dulu kan nggak ada rating-ratingan. Tapi kalau sekarang kan ada rating, jadi berlomba-lomba untuk menjadi TV nomor 1. Jadi gimana caranya? Jadi yang udah main di TV ini sekarang udah nggak boleh lagi main di TV lain sebelum kontraknya habis. Oh, gitu. Berarti di situ ada aturan main ya? Iya, ada aturan main. Oh, gitu ya, paham. Pemirsa itu luar biasa, beliau telah menceritakan suatu pengalamannya. Setelah antum menceritakan ini penting, kenapa sih perannya selalu lucu? Kadang gemesin. Iya. Bahkan anak-anak ya. Kalau ngelihat antum dulu gemesin. Karena kelucuan, keunikan Bang Fahmi Bo di dalam sinetron apapun kita lihat selalu lucu dan ini menghibur pemirsa luar biasa. Iya, mungkin Kenapa mendalami aktor yang memang ada komedian sedikit. Nah, ini menghibur. Iya, sebenarnya saya ini bukan seorang komedian. Jadi saya mungkin seorang pemain sinetron aja. Canda. Ya mungkin karena postur tubuh saya kali ya, postur tubuh saya yang harus dipaksa untuk berkomedi gitu. Jadi mungkin gestur saya ini cocoknya buat di komedi gitu. Tetap diarahkan sama sutradara atau penulis. Jadi nggak perlu lucu gitu kan, nggak perlu lucu dibuat-buat gitu. Jadi sesuai naskah aja, tapi kita bisa mainkan. Yang penting kita bisa memainkan dan kita bisa mengartikan naskah tersebut gitu, senada tersebut gitu. Makanya kalau kita baca naskah tuh kita nggak perlu menghafal, kita harus baca aja. Kita harus baca terus. Jadi mendalami ya. Baca sampai kita ngerti maksudnya apa. Oh, maksudnya ini. Ini senario maksudnya ini. Masuk otomatis kalau kita baca kita pasti hafal dong. Nah, itu aja. Jadi kalau kita hafalin, kita pusing, sampai di kamar mandi kita hafalin, di kamar kita. Nah, itu jadi pusing sendiri. Karakter peran ketika kita dikasih skenario lalu kita dalami ya. Iya. Kemudian kita seakan-akan peran kita dalami kemudian dapat filmnya. Iya, yang penting kita baca aja. Kita baca aja, harus ngerti maksudnya apa, karakter kita apa di skenario itu. Jadi nggak sembarangan nih pemirsa Ufat Official ya, luar biasa pengalaman beliau. Nah, setelah cerita cukup banyak ini, sekarang suka dukanya. Kebanyakan orang yang namanya artis sinetron pasti hidupnya kata orang nih berkecukupan, punya motor, punya mobil, gerbong kereta. Kenapa? Nggak jauh yang namanya kenikmatan duniawi yang didapatkan hasil kerja yang luar biasa. Nah, orang ini kadang-kadang mengetahui seorang artis sinetron duitnya banyak, jadi kemana-mana lincah. Iya. ini apakah benar ini? Karena kan orang ada pasang surut kan, benar nggak? Kalau dari diri saya sendiri itu nggak benar. Jadi mungkin gini, yang dibilang namanya pemain sinetron selalu hidupnya senang, selalu hidup berglamor, selalu punya uang. Kalau yang saya alamin sih, ya nggak kayak gitu. Jadi mungkin nggak tahu kenapa, mungkin ada kesalahan yang saya buat, kesalahan yang tidak bisa mengatur uang, yang tidak bisa mengerem emosi gitu, emosi ke kesenangan dunia aja gitu kan. Mungkin itu ada kesalahan-kesalahan yang saya alami gitu. Jadi ya mungkin apakah itu dibilang dosa, apakah itu dibilang ya apa yang lu buat ini yang lu dapat kayak gitu. Jadi selama lu dipercayai, mungkin saya kurang bersyukur
atau saya salah jalan. Jadi saya mengalami seperti itu. Sampai saya tuh nganggur itu pernah di tahun saya terakhir tahun 2005 itu sinetron saya judulnya Kiamat Sudah Dekat sama Bang Haji itu terakhir sinetron stripping saya Tahun 2000. tahun 2005. Dari 2005 saya cuma main 2 tahun. Dari 2005 sampai 2007. 2008, 2009, 2010 itu saya nganggur. Nganggur selama 5 tahun. 5 tahun saya tidak berkecimpung di dunia sinetron dari 2007 sampai 2015. Nah itu pendapatannya dari mana? Kan memang kalau antum kan di dunia sinetron itu pendapatannya kan kerja dengan perfilman. Tapi selama kurang 5 tahun itu kan cukup lama. Aktivitasnya ngapain aja waktu itu? Kan nggak ada job gitu ya. Saya pribadi orangnya itu kalau dibilang cuek. Saya maksudnya ya nggak ada malunya lah istilahnya. Nggak ada malunya mau ngapain, yang penting saya bisa menghidupi anak dan istri. Udah gitu aja. Jadi apa yang saya lakuin saat itu, saya ngebantu istri untuk berjualan. Pada saat itu kondisinya luar biasa. Benar-benar saya tidak dapat kerjaan. Tidak dapat kerjaan, mau bintang tamu, mau apalah sih ini saya udah minta tolong sama teman, ajak tunggu belum ada yang cocok. Mungkin saat itu saya mikir gini, ya Allah ini mungkin cobaan dari saya, cobaan buat saya gitu kan, untuk bisa kedepannya nanti kalau misalkan dapat kerjaan, lu bisa memanfaatkan uang. Nah makanya yang tadi saya bilang, mungkin saya punya salah, saya punya ada dosa sama Allah gitu kan, jadinya ya udah saya ikhlas saja menerima itu yang Allah berikan takdir pada saat itu. Ya, tapi kita tetap tidak boleh putus asa. Tidak putus asa dengan kita berusaha untuk gimana caranya kita bisa menghidupi keluarga. Yaitu saat itu saya membantu istri untuk berjualan snack kue gitu. Nggak cukup juga. Saya ikut Bang Ajis 2 tahun. 2 tahun ikut Bang Ajis Gagal. Sampai saya ketemu Andre Stinky, Andre Taulani. Itu sekarang saya bermain sama Andre di Kiamat Sudah Dekat sampai Andre putar haluan Bang saat itu jadi super driver. Lu jadi supirnya Ajis, Bo, gitu. Nggak percaya mereka. Nggak percaya. Sampai pun saya datang ke Trans 7, anak-anak bilang, orang-orang Trans 7 bilang, tamu apa Mas? Sampai dibilang seperti itu. Nggak percaya berarti mereka. Saya bantuin Ajis Mbak, nggak ada bintang tamu. Bantuin Ajis apa? Saya dengan nggak mau. Saya bantuin Ajis nyupir. Saya orangnya cuek. Saya biarpun dikenal orang di jalan apa segala macam, mau ngapain saya jalan kaki mau kemana-mana naik apa. Saya orangnya nggak pernah malu. Nggak pernah gengsi. Mau makan di mana kayak pinggir jalan, mau duduk pinggir jalan, mau istirahat pinggir jalan. Walaupun orang pada nanya, pada ngelihat, pada bahkan minta foto, ayo silakan. Tapi saya nggak ada malunya. Pada saat itu dalam kondisi yang terpuruk. Iya. Kalau dibilang benar-benar paling turun bawah, titik paling terendah lah dalam kehidupan saya saat itu. Dan saat itu orang nggak percaya dalam kondisi Bang Fahmi pada saat itu. Benar nggak percaya. Akhirnya, ya saya mengalir begitu aja, maksudnya dengan saya bekerja sama Bang Ajis selama 2 tahun. Bang Ajis itu pada saat nerima ya? Awalnya saya minta sama Bang Ajis untuk main, untuk ajak main dong kalau ada casting. Bang Ajis, lu bisa nyetir kan Bu? Bisa, bantuin gue nyetir aja. Dengan senang hati saya terima. Siap Bang Ajis. Alhamdulillah. Yang penting saya dapat kerjaan, dapat gaji buat anak istri. Saat itu udah saya jalani selama 2 tahun sampai 2012. Ya, tahun 2012. Dari 2010 sampai 2012. Dari 2013 sampai 2014 saya pun kembali lagi jadi supir lagi. Dari Bang Ajis saya udah nggak lagi ikut Bang Ajis karena jadi drivernya ya. Karena saya juga udah lelah, udah capek lah ngurusin gitu. Udah pengen cari suasana baru. Akhirnya nggak dapet juga. Akhirnya saya kembali lagi menjadi driver lagi dengan salah satu temannya Bang Ajis juga.